Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala berkat anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan, kesehatan, napas kehidupan, hingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini di TK Tunas Agro 4 dalam rangka pertemuan kunjungan dari fasilitator sekolah penggerak, yaitu Bunda Ica dan Bunda Cece. Selamat datang kami ucapkan kepada Bunda Ica dan Bunda Cece di tempat ini di TK Tunas Agro 4. Baik, untuk Bunda Ica dan Bunda Cece dan rekan-rekan guru TK Tunas Agro 4, alangkah mari kita berdoa sesuai iman kepercayaan kita dan sesuai agama yang kita anut. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, bunda-bunda sekalian, acara ini akan disambut oleh Bunda Sri Hartini selaku Kepala Sekolah TK Tunas Agro 4, sekaligus presentase untuk kegiatan pada pagi hari ini kepada Bunda Sri. Waktu dan tempat di Bunda Cece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ica, terima kasih atas kehadiran Bunda Cece dan Bunda Ica di TK Tunas Agro 4. Di sini kami mohon sangat dengan bunda-bunda untuk bimbingan kepada kami. Mungkin banyak kekurangan dari kami ya Bunda, masukannya kami tunggu supaya kami menjadi lebih baik ke depannya. Mohon izin Bunda nggih langsung ke PPT presentasi gitu Bunda nggih. Iya. Ya, saya duduk aja nggak apa-apa ya Bunda ya. Mau duduk mau berdiri nggak apa-apa. Analisis yang kami lakukan, pendidikan yang berkualitas itu dimulai dari tenaga pendidik yang berkualitas pula. Maka dari itu di kami Bun, dari awal memang sengaja mengangkat pendidik yang memiliki lulusan minimal S1, dan itu pun harus linier, di mana kami mempunyai alasan guru yang berkualitas dan profesional akan lebih menghasilkan siswa yang berkualitas pula. Di sini pendidik berperan membantu proses belajar peserta didik. Pendidik tidak hanya mentransfer pengetahuan yang dimilikinya, akan tetapi membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Ya. Di sini kami Agro 4 semakin meningkat dan memberikan dampak positif bagi peserta didik ke depannya. Selain itu Bunda, lingkungan di sekitar lembaga kami kelola dengan sebaik mungkin, sehingga terciptalah suasana yang nyaman dan indah, sehingga anak-anak dapat belajar dari alam sekitar dan mampu mengembangkan keterampilan sosialnya. Keterampilan sosial ini penting untuk dapat beradaptasi di lingkungannya dan sukses di kemudian harinya. Itulah harapan kami ya Bunda. Itu yang kami, hasil analisis kami selama ini. Walaupun mungkin kurang memaksimalkan atau seperti apa, kami sudah berusaha yang terbaik buat putra-putri lulusan TK Tunas Agro 4 kelak, sehingga menjadi generasi yang siap untuk lebih sukses di masa depan. Yang dikhawatirkan begini, takutnya anak ini dalam kesehariannya gitu ya, dalam keseharian dia itu mendapatkan yang namanya kekerasan verbal dari lingkungan sekitar. Contoh, kekerasan verbal itu bisa dari teman sebayanya, atau teman-teman yang usianya jauh di atas dia, atau tetangga sekitar kiri kanannya. Kekerasan verbal itu kan bisa berupa hujat,
dicaci, dihina, diancam, ditakut-takutin. Khawatirnya anak itu mendapatkan hal seperti itu yang tidak diketahui orang dewasa di sekitarnya. Nah, ketika dia masuk ke satuan pendidikan, dia itu dengan orang asing ya, yang tidak dia temui di lingkungan rumahnya. Khawatirnya, ini karena dia sudah mendapat trauma terkait kekerasan verbal, itu jadi luka batin tuh. Nah, yang dikhawatirkan itu luka batin yang tersembunyi dan belum tuntas. Jadi ketika dia masuk ke satuan pendidikan, manifestasinya bisa seperti itu. Dia tidak mau berbicara dengan siapapun karena dia merasa dirinya tidak aman. Terus yang kedua, dia takut muncul, mungkin ada kecemasan, ketakutan terkait bullying. Nanti kalau aku ngomong, aku dicaci, nanti aku dihina, nanti aku sepelein kayak gitu. Kemungkinan besar ini ada trauma yang menjadi luka batin tapi tidak terdeteksi dan tidak diketahui oleh orang di sekitarnya. Kalau dia ini nggak di rumah dia bisa berbicara, cuma speak delay, oke. Ketika di sekolah dia memunculkan indikator perilaku juga sulit untuk berkomunikasi. Tapi kan kata ibu tadi mah lancar, berkomunikasi lisan bagus. Ketika di rumah ada berkomunikasi lisan bagus dan sekolah tidak bagus, ini parameternya tidak lain. Gangguan perilaku ini muncul antara satu saja nih, antara dua saja. Ada trauma yang menyebabkan luka batin atau satu nih, anak ini memang memiliki kecemasan yang sangat tinggi karena pola asuh yang keliru. Kecemasan itu di atas rata-rata normal bu. Jadi ketika dia mau ngomong tuh takut salah, takut nanti aku dimarahin. Padahal udah lama banget kan sekolah jadi sampai udah tahun. Iya. Sampai kita panggil juga orang tuanya sampai Bingung saya, disebut GPP dulu atau BGP dulu. Jadi kalau kantornya dua, jadi cukup membingungkan gitu ya. Baik, dan yang saya banggakan Bu Sri Hartini, Kepala Sekolah TK Tunas Agro 4, PSP Angkatan 2, Komite Pembelajaran dan Guru Non-Komite. Capaiannya luar biasa ya Bu, excited saya. Ibu betul-betul melaksanakan belajar mandiri dari PMM dan dari sumber-sumber lainnya, seperti sumber daring juga ya, online, webinar mandiri dan lain sebagainya. Tadi ada kendala tadi di bukti karya ya, di perangkat ajarnya, kesusahan upload perangkat ajar, berarti di fitur perangkat ajarnya ya. Ibu, saya tanya dulu, Ibu udah masuk ruang kolaborasi atau belum? Udah login di ruang kolaborasi? Nah, Di mananya tuh? Ibu harus login dulu di ruang kolaborasi di Kemendikbudristek. Ibu nanti silahkan masuk di Ibu masuk di kolaborasi.kemendikbud.go.id, login, masuk aja. Kata kuncinya kolaborasi. Kolaborasi.kemendikbud.go.id. Saya dari tadi mikir, kalau cuma PDF harusnya dikompres masih bisa. Saya nggak paham caranya Bu. Ini jangan-jangan belum masuk login di kolaborasi. Ibu harus masuk itu dulu. Harus masuk di situ, daftarkan diri Ibu dulu. Di kolaborasi itu nanti ada dua pilihan. Ibu bisa masuk kolaborasi lewat organisasi atau komunitas, misal atas nama Kombel Ibu, atau pribadi. Ada dua dia, individu. Nanti kliknya tuh Bu, ada yang kiri, ada yang kanan. Kanan itu yang guru, dosen, praktisi, nah gitu-gitu. Nanti ketika Ibu sudah login, nanti ada pilihan kok di situ. Buat perangkat ajar, minimal ada 3 komponen kan, informasi umum, kemudian langkah-langkah pembelajarannya dan refleksi asesmennya. Gitu. Ibu berarti belum daftar di ruang kolaborasi dan belum? Daftar dulu ya di kolaborasi dan kemendikbud.go.id gitu. Jadi kalau misalkan Bu, saya nggak bisa daftarnya, perlahan aja, pelan-pelan aja, nggak bisa masuk. Misalkan kata glosarium itu daftar gitu ya, daftar kosakata atau kata
seperti para frasenya. Artinya apa? Contoh, refleksi titik 2 artinya apa? Gitu. Jadi istilah-istilah itu artinya apa, kayak kamusnya sederhananya gitu. Karena tidak semua orang itu memahami istilah pendidikan yang ada di modul. Misal ada kata refleksi lah, ada kata diferensiasi, kan tidak semua orang paham. Makanya ada glosarium, diferensiasi itu artinya apa. Karena gini Bu, kalau modul itu kan tujuannya untuk bisa dibaca oleh semua orang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh modul. Nah, gini. Ini contoh, kok saya belum sih? Misal contoh begini, modul ajar, judulnya syukuran perayaan HUT Republik Indonesia. Misal, ini nggak nyambung sih antara gambar sama itu, gimana praktek aja, teman-teman praktek di Kogar. Jadi ada sampul, itu langsung aja Bu, modul ajar, topik apa? Modul ajar, misalnya topiknya perkebunan kelapa sawit, kasih judulnya di sini, perkebunan kelapa sawit. Mau dikasih gambar silahkan mau dikasih gambar. Lalu turun ke bawah, tolong penyusunnya siapa? Penyusun tuh nama orang yang nulis. Jangan ditulis guru kelompok A, nggak perlu. Modul aja tuh informasinya langsung penyusun siapa, satuan pendidikannya mana. Misal penyusunnya langsung Bu Asih, ya, atau Bu Sri Hartini, atau bertiga, Sri Hartini, SPD, siapa Bu. Totalnya 3.600 menit. Jadi orang kan masuk yang namanya informasi umum. Nah, informasi umum baru masuk informasi umum. Ini saya kasih contoh dulu. Ibu nanti nulis modul ajar itu boleh seperti ini, tuh terus yang pakai kayak gini, yang narasi boleh seperti ini, atau memilih seperti ini. Itu tadi halaman 1 udah isi begini. Kalau saya lebih mudah. Ada informasi umum, topiknya apa tadi? Kalau tadi kan judulnya sumber TNI, hanya contoh ya, misalnya topiknya layanan masyarakat, subtopiknya apa? Jadi topik itu tuh, topik ibu itu subtopiknya apa saja, masukkan di situ. Dari mana saya dapat subtopiknya? Dari ini, dari peta konsep yang ada di sini. Jadi jangan nggak nyambung antara topik dengan peta konsep. Nanti peta konsepnya di sini. Tujuan membuat peta konsep itu kan untuk menghasilkan banyak keragaman kan Bu, dan juga subtopiknya ketemu dari peta konsepnya. Terus Pak Suryani, ada beliau yang isi OKK ya. Mereka kan 2 pasilnya. Jadi jenjangnya PAUD, kelompoknya 45 tahun, nggak usah ditulis sama guru kelas kalau di modul ajar. Kenapa nggak perlu? Karena modul ajar itu kan akan digunakan oleh orang lain bisa, ya kan Bu? Dan bukan di mana namanya itu Bu? Di komponen inti. Jadi orang tuh bisa baca, oh ini komponen intinya. Komponen inti ini saya mengajarkan kepada teman-teman itu harus membuat SOP. Dan harus bikin SOP supaya tidak berulang di sini nanti. Apresiasi kepada peserta didik yang telah selesai melaksanakan tugas sederhananya. Jadi subjeknya di depan itu harus guru. Setelah itu SOP-nya sudah ada, lalu masuk di langkah-langkah pembelajaran Ibu. Nah, langkah-langkahnya apa? Tadi kan topiknya sudah jelas ya, layanan masyarakat. Subtopiknya ada berapa? Subtopik yang pertama, misal subtopiknya sama gitu ya. Tadi kan topiknya layanan masyarakat. Subtopiknya misal muncul subtopiknya di sini nanti apa? Ini hanya contoh saja. Bagian foto-foto. Ini ada. Terus kegiatan penutup sesuai SOP penutupan, selesai. Nggak perlu begini refleksi pembelajaran, menyampaikan besok, berdoa, memberi salam, nggak perlu. Langsung tulis kegiatan penutup SOP penutupan, karena sudah ada SOP-nya di atas. Ya, sudah ada di atas. Nah, baru ibunya ini. Nih, pertanyaan pemantik ini, tuliskan pertanyaan pemantik untuk 4 kali pertemuan di atas.
digabung aja semuanya. Misal satu kali pertemuan itu satu hari itu kasihlah 3 pertanyaan tematik. Berarti kalau 4 kan ada 12 gitu. Atau mau ada 16 buat 5 hari gitu. Pertanyaan tematiknya hanya pengingat saja buat guru bahwa harus menggunakan pertanyaan tematik dengan kalimat dengan pertanyaan terbuka. Instrumen atau alat asesmen berupa hasil karya, anekdot, checklist, dan foto berseri. Kita menegaskan kepada pembaca bahwa yang namanya hasil karya, anekdot, checklist, foto berseri itu adalah alat atau instrumen atau tools, bukan teknik. Tekniknya adalah obrolan. Nanti mengamati dia ngapain aja, dia ngomong apa. Baru ibu tuliskan, tuangkan di anekdot. Tekniknya tetap observasi. Jadi hasil karya anekdot. Lalu masuk lampiran. Lampiran pertama, instrumen penilaian anekdot, instrumennya saja. Kasih satu lembar contoh instrumen anekdot. Anekdot itu kan ada nama, ada tanggal, ada nama, kelompok usia, tanggal, peristiwa kejadian di mana, ya kan? Sumber foto dari siapa? Sumber informasi. Sebelum glosarium, tolong tambahkan foto, alat dan bahan. Foto, alat dan bahan. Kalau ternyata nanti di atas itu menggunakan link video ya, mempertontonkan video pembelajaran apa, masukkan di alat dan bahan itu, bikin kolom 1 untuk link video, daftar link video, misal itu video mengenal kantor pos yang ada diberikan oleh Ibu Ica, bukan berarti yang dibuat itu salah ya, untuk menambah supaya ada penguatan kembali. Nah, untuk tunas Argo 4 setelah saya lihat rapat pendidikannya ada merah ya, ada merah, ketersediaan buku bacaan baru diberikan memang enggak, ini dari data Dapodik tahun. Nah, nanti data Dapodiknya itu harus diupdate dan harus dilihat supaya tidak muncul di rapat pendidikan di tahun 2025 nanti. Kan datanya itu kan 31 Agustus kemarin. Nah, saya kira buku bacaan untuk tunas Argo kan sudah ada tuh. Namun mungkin makanan dari aplikasi Dapodik itu tidak sesuai. Nah, kadang-kadang kita umpamanya judul buku ini ya, penerbitnya Intan Pariwara. Kalau kita masuk kan biasa ditolak. Mungkin pakai penerbit yang lain. Apakah Erlangga, apakah itu Gramedia, apakah itu kepunyaan Kementerian Pendidikan. Kan biasa begitu. Ada beberapa jenis. Kadang-kadang kan kita ini kebanyakan memakai penerbit Intan Pariwara. Nah, kalau dilihat seperti itu, ketersediaan buku ibu itu tidak ada sama sekali. Itu sumber datanya dari mana? Itu dari data Dapodik pengisiannya. Mungkin sudah diupload, mungkin sudah diupload ibu, mungkin nih. Namun ibu tidak update data ulang lagi. Mungkin anggap sudah masuk, enggak lagi kita update ulang yang untuk tanggal 31 Agustus kemarin. Atau 31 Agustus yang tahun waktu ibu melaksanakan sekolah penggerak di tahap kedua, tahun kedua. Dan ini kan dari tahun terdahulu nih, hasil survei lingkungan belajar, belum rapot pendidikan. Nah, jadi sudah dari rapot ini kita dapatkan di 2024, baru terlihatlah rapot kita itu ada yang merah. Nah, sumber datanya dari mana? Ada dari hasil asesmen, katanya bunyinya di sini. Ada hasil dari data Dapodik. Nah, karena ini adalah buku bacaan, itu merah ibu. Nah,
Jadi akibat dari merah ini dari data Dapodik Ibu. Nah, sebenarnya kalau mau dapat BOS reguler, kita harus melihat kebutuhan sekolah dan melihat rapot pendidikan supaya kita bisa merencanakan di kertas kerja kita itu. Kan rujukannya ini kan untuk pembelian itu dari data perangkat TIK-nya juga merah. Nah, itu juga sumber datanya dari data Dapodik, Ibu. Iya, itu yang Iya, makanya waktu kita ngisi survei yang belum jadi rapot itu, survei aja. Karena survei kita anggap biasa-biasa, bisa kita membuat lembaran kertas kerja untuk dana BOSP PAUD reguler, dan apabila itu tidak ada, kita dari BOS kinerja yang diberikan oleh kementerian itu melalui untuk khusus sekolah penggerak. Nah, kalau itu untuk peningkatan kompetensi gurunya, walaupun belum 100%, belum terlihat 100% dari bagian-bagian ini, tapi bersyukur saja ya ada yang melebihi dari itu. Karena poinnya di rapor pendidikan itu setiap indikator itu ada yang semuanya 100 ya Ibu Ika ya. Tapi di rentan itu ada kita dikena di atas, ada juga dikena di bawah. Itu dianalisis bersama-sama ini Bu. Karena dari hasil analisis ini ibaratnya kembali kepada pembiayaan, standar pembiayaan untuk kita melakukan standar pengelolaan satuan pendidikan. Dalam ketiga, mohon kelulusan, kesiapan, dalam dokumen-dokumen, dokumen itu baik dokumen berupa YouTube, bahan-bahan yang seperti ini harus dipersiapkan semua. Lalu yang kedua, persiapkan juga diri karena kita akan melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah istilahnya non PSP. Jangan sampai kalah orang yang sudah PSP ini sudah dibiayai pemerintah